Kita sudah mengetahui bagaimana PHP mencetak string ke browser. Sekarang kita akan membahas bagaimana PHP mencetak HTML ke browser. Untuk itu kita praktikkan dengan membuat file baru. Kita beri nama html1.php. Karena ini adalah HTML, kita perlu memasukkan struktur HTML di dalamnya. Kalau memakai software Sublime atau VS Code, ada shortcut untuk bisa membuat struktur HTML dengan cepat. Misalnya saya ketikkan HTML, lalu saya pilih yang ini, maka secara otomatis struktur HTML sudah dibuatkan oleh VS Code. Untuk contoh pertama, kita lihat bagaimana sebuah anchor text bekerja. Kita ketahui bahwa anchor text dibuat dengan menggunakan tag A, lalu ada hypertext reference, menuju ke sebuah tempat, umpamanya ke http://t.me. Lalu kita beri label, umpamanya Telegram, dan kita tutup, dan kita simpan, lalu kita lihat dulu bentuk dasarnya ini. Ini adalah bentuk dasar dari sebuah anchor. Kita bisa tambahkan sebuah kelas untuk memodifikasi tampilannya. Kita berikan sebuah style dulu. Lalu kita mendeklarasikan sebuah kelas menu. Itu adalah contoh kelasnya, kita tutup stylenya, dan kelas ini kita pasangkan ke anchor yang tadi. Lalu kita simpan dan lihat hasilnya. Ini adalah contoh sederhana. Di dalam HTML, tanda petik 1 atau single quotes dan tanda petik 2 atau double quotes tidak memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Bagaimana seandainya link ini kita cetak menggunakan PHP? Kita buat sebuah contoh, umpamanya linknya tersimpan dalam sebuah URL dan labelnya tersimpan dalam sebuah $label. Jadi, untuk mencetak link ini di dalam PHP ada berbagai cara yang bisa digunakan. Kita lihat dulu cara yang pertama, tag PHP di dalam tanda petik. Kita buat lagi linknya A, kelas sama dengan menu, lalu ada hypertext reference menuju URL. Karena URL-nya sudah tersimpan di dalam variabel, kita perlu cetak. Tetapi karena dia merupakan PHP, harus diapit oleh tag pembuka PHP. Kita ekokan $URL-nya, dan kita tutup dengan tag penutup PHP. Barulah kembali ke HTML dengan menutup tanda petiknya, dan tag pembukanya kita tutup, lalu kita buat labelnya sekarang. Karena labelnya juga berada di dalam PHP, maka kita buka lagi PHP-nya, dan kita cetak labelnya, dan kita tutup PHP-nya, dan kita kembali ke HTML kembali. Dan kita selesaikan tag A-nya dengan menutup /A. Kita simpan dan kita jalankan. Maka akan tercetak link yang sama. Cara lain mencetaknya adalah dengan memasukkan seluruh HTML-nya ke dalam sintaks PHP. Jadi, kita buat contoh yang kedua. Kita buka dengan echo, lalu kita buka dengan tanda petik 2. Kita masukkan linknya A, kelas sama dengan menu, lalu ada
hypertext reference menuju ke $URL. Karena kita harus membuka tanda kutip di dalam string ini, kita tidak bisa membuka lagi dengan tanda petik 2. Karena apabila kita membuka lagi tanda petik 2 di sini, akan menyebabkan yang kita buka ini akan menutup tanda petik yang sebelumnya atau double quotes yang sebelumnya. Jadi, kalau kita ingin membuka tanda petik 2 lagi, kita harus mengescape-nya dengan diawali dengan backslash. Ini artinya kita membuat tanda petik 2 di dalam tanda petik 2. Dan tanda petik 2 ini bisa berfungsi karena sudah di escape atau diawali dengan backslash. Backslash ini kita gunakan kalau kita ingin mencetak simbol di dalam kondisi tertentu. Kembali ke linknya, yang kita ingin masukkan adalah $URL dan kita tutup lagi tanda petik 2-nya. Karena ini masih merupakan bagian dari yang ini, kita menggunakan cara yang sama. Kita awali dengan backslash dan berikan tanda petik 2-nya. Inilah URL di dalam tanda petik, sama seperti yang di atas ini, yaitu URL di dalam tanda petik, tetapi di sini dia di escape. Selesai URL-nya, kita tutup tag-nya, lalu kita memasukkan label. Labelnya bisa kita masukkan langsung saja, dan kita tutup tag-nya. Selesai echo-nya, dan kita tutup PHP-nya. Kita simpan dan kita jalankan. Maka hasilnya akan sama, cuma caranya berbeda.